adik-adik, salam semangat. Apa kabar kalian semua? Masih tetap semangat kan? Perkenalkan, nama saya Rani. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA. Ini adalah bentuk gambaran permukaan bumi kita. Bumi kita terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Dan inilah Indonesia. Wah, wilayah Indonesia cukup luas ya. Selain itu, dari gambar ini kita bisa lihat daerah yang berwarna hijau adalah wilayah daratan. Sedangkan wilayah yang berwarna biru adalah wilayah perairan. Dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa luas wilayah perairan Indonesia lebih besar dari wilayah daratan. Perbandingannya sekitar 3:2. Wah, luar biasa ya negara kita. Dan ada yang lebih luar biasa lagi. Dengan pembagian wilayah itu, Indonesia banyak sekali memiliki potensi sumber daya alam yang jenisnya beragam. Untuk memahami sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita simak yuk penjelasan berikut ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian sumber daya alam, klasifikasi atau pengelompokan sumber daya alam, contoh-contoh sumber daya alam, dan usaha pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua hasil alam yang terbentuk oleh kekuatan alamiah. Contohnya, matahari, air, tanah, hewan, tumbuhan, dan berbagai jenis barang tambang. Sumber daya alam dapat dibagi beberapa jenis bagian, antara lain berdasarkan keberadaannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berkali-kali dan setelah dimanfaatkan dapat dipulihkan kembali. Contohnya seperti air, tanah, tumbuhan, dan juga hewan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama adalah air. Air banyak dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari loh, seperti halnya untuk minum, mencuci, mandi, memasak, dan lain-lain. Adik-adik tahu tidak, air di bumi dapat diperoleh dari mana saja? Ya, salah satunya dari laut dan samudra. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang kita dapatkan dari laut dan samudra. Antara lain, sebagai sumber bahan makanan. Contohnya, ikan yang ada di laut dan samudra, garam, dan rumput laut. Kedua, laut dan samudra juga bermanfaat sebagai tempat tinggal biota laut. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk video berikut ini. Terumbu karang menjadi penunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal berbagai biota laut. Rusaknya terumbu karang akan berpengaruh bagi kelangsungan hidup dan mengakibatkan berkurangnya jumlah populasi biota laut. Nah, untuk itu, yuk kita sama-sama menjaga habitat biota laut dengan menjaga terumbu karang kita. Yang ketiga adalah sebagai hiasan. Kerang mutiara dari bawah laut dapat menghasilkan berbagai jenis mutiara. Jika dirangkai sedemikian rupa, mutiara-mutiara dari kerang ini dapat menjadi perhiasan dengan harga yang sangat mahal. Selain itu, mutiara juga dapat diolah loh menjadi produk kecantikan. Wah, banyak sekali ya manfaat dari mutiara tadi.
Lalu yang keempat, manfaat laut dan samudra adalah sebagai sumber energi alternatif. Pada penjelasan kali ini, mari kita simak video berikut ini. Perhatikan video berikut. Video ini adalah video pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Dalam video ini, kita bisa melihat bagaimana gelombang air laut dapat mengaktifkan turbin yang nantinya turbin ini akan mengaktifkan generator dan menghasilkan energi listrik. Sehingga arus yang ada di dalam gelombang air laut dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam yang ada di tanah. Tanah dimanfaatkan sebagai media tanam untuk menanam berbagai jenis tanaman. Pemanfaatan tanah di setiap daerah berbeda-beda. Contohnya, berdasarkan ketinggian permukaan tanah di atas permukaan laut. Hal ini mengakibatkan perbedaan hasil tanaman di berbagai tempat. Contohnya, yang pertama daerah pantai. Adik-adik tentu pernah ke pantai kan? Tanaman yang hidup di pantai umumnya tanaman yang kokoh karena memiliki akar yang sangat kuat. Contohnya, tanaman kelapa dan tanaman bakau. Dua tanaman ini sering sekali kita lihat di pantai. Tanaman kelapa biasa kita jumpai di pinggir pantai. Bagian dari tanaman kelapa dapat kita manfaatkan sebagai olahan makanan dan minuman, kerajinan tangan, serta hiasan. Selanjutnya, ada tanaman bakau. Akar tanaman ini sangat kokoh, sehingga mampu memecah ombak laut agar tidak terlalu mengikis daratan. Jadi daratan kita aman deh dari gelombang air laut. Yang kedua, ada dataran rendah. Kita simak lagi yuk video berikut ini. Di dataran rendah banyak sekali dijumpai persawahan dan ladang. Persawahan dan ladang ini dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman, antara lain padi, jagung, umbi-umbian, dan juga ketela. Selanjutnya, dataran tinggi. Di dataran tinggi banyak ditemukan daerah perkebunan. Ya, salah satunya adalah perkebunan teh. Di dataran tinggi ini, orang-orang banyak menanam teh, yang nantinya teh ini akan diolah sebagai bahan minuman. Nah, adik-adik, setelah kita membahas sumber daya alam air dan tanah, ada satu hal yang harus kita ingat. Penggunaan sumber daya alam berlebih tanpa adanya pemulihan dapat menyebabkan sumber daya alam tersebut habis. Lalu, kita juga harus memahami bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperbarui sumber daya alam tersebut. Kita dapat melakukan cara-cara berikut ini. Yang pertama, menangkap ikan dengan jala yang besar. Kedua, melestarikan terumbu karang. Ketiga, menghemat penggunaan air bersih. Keempat, mereboisasi hutan yang gundul. Kelima, menggunakan pupuk alami atau kompos. Bagaimana penjelasan kali ini adik-adik? Pasti seru dan sangat menyenangkan ya. Melalui pembelajaran kali ini, kita dapat simpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang ada di air dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sumber energi alternatif, hiasan, dan habitat biota laut. Sedangkan sumber daya alam yang ada di tanah dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sumber olahan minuman, dan hiasan.
Semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Sekian penjelasan tentang sumber daya alam. Terima kasih, saya Rani. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam semangat!